Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan dan PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran. Saya, Dinda Mila Fitriani, akan menjelaskan mengenai PSAP nomor 1 penyajian laporan keuangan. Tujuan dari PSAP 01 yaitu mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan atau General Purpose Financial Statement dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar penggunaan laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapkan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain diatur dalam standar akuntansi pemerintah lainnya. Selanjutnya, basis akuntansi. Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua, yaitu basis kas atau cash basis of accounting dan basis akrual atau accrual basis of accounting. Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah atau kas umum negara atau kas umum daerah, atau dibayarkan dari kas pemerintah atau kas umum negara atau kas umum daerah. Sedangkan dalam akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode. Laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Contoh transaksi yang membedakan basis kas dan basis akrual adalah dalam peristiwa pada saat pemerintah menerbitkan surat keputusan penetapan pajak atau SKPP dalam berbasis kas, saat terbitnya SKPP tersebut belum diakui sebagai pendapatan karena pemerintah belum menerima kas. Namun, dalam basis akrual, terbitnya SKPP tersebut oleh pemerintah sudah diakui sebagai pendapatan, walaupun pemerintah belum menerima kas atas pendapatan pajak tersebut. Perkenalkan, nama saya Arniwati Gea. Jenis laporan keuangan. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran atau budgetary reports dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau biasa disebut LRA yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. LRA ini juga mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintahan pusat maupun daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN ataupun APBD dengan menjanjikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam suatu periode pelaporan. LRA juga menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut. Yang A ada pendapatan, semua penerimaan rekening kas umum negara ataupun daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintahan. Yang B ada belanja, semua pengeluaran dari rekening kas umum ataupun negara dan daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Yang C ada transfer, penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari ataupun kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana penerimbangan dan dana bagi hasil. Yang D ada surplus atau defisit, selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama suatu periode pelaporan. Yang E ada pembiayaan, setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. F sisa lebih atau kurang pembiayaan.
antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN atau PBD selama satu periode pelaporan. Yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran atau biasa disebut LPSAL yang menyajikan informasi kenaikan ataupun penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini juga memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pemerintah sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih ini juga menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Pos-pos berikut, yang pertama ada saldo anggaran lebih awal, yang kedua ada penggunaan saldo anggaran, yang ketiga ada sisa lebih atau kurang, pembiayaan anggaran tahun berjalan, yang keempat ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan kelima lain-lain, dan terakhir saldo anggaran lebih akhir. Yang ketiga ada neraca. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca juga disusun dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dengan sistem sentralisasi, neraca juga disusun secara terpusat oleh bagian akuntansi suatu entitas pelaporan. Sedangkan desentralisasi, neraca disusun oleh entitas-entitas akuntansi yang kemudian digabungkan oleh entitas pelaporan. Pada pemerintah daerah atau SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan yang akan digabungkan oleh SKPKD menjadi neraca daerah. Penggabungan tersebut dilakukan dengan menjumlahkan akun-akun neraca SKPD dan SKPKD serta mengeliminasi akun-akun timbal balik. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Ekuitas dana sendiri merupakan selisih dari aset setelah dikurangi kewajiban, atau dalam persamaan akuntansi dapat dirumuskan sebagai aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. 4. Laporan operasional. Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LMO, beban, surplus, dan defisit ataupun operasional dalam suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal pelaporan suatu entitas berubah dan laporan operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari 1 tahun, maka entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut. Ada alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 tahun, fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan operasional, dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Laporan operasional menjanjikan berbagai unsur. Yang pertama ada pendapatan LO, hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan. Yang kedua ada beban, yaitu pengurangan dari pendapatan. Yang ketiga surplus ataupun defisit dari operasi, selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan beban selama 1 tahun periode pelaporan. Bila pendapatan lebih besar daripada beban, maka terjadi kondisi surplus. Dan sebaliknya jika terjadi kondisi defisit. Surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional adalah kenaikan ataupun penurunan ekuitas yang berasal dari kegiatan non-operasional. Di antaranya surplus defisit penjualan, aset non-lancar, surplus defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Yang kelima ada surplus defisit sebelum pos luar biasa. Keenam pos luar biasa yaitu pendapatan dan pengeluaran yang timbul dari peristiwa ataupun transaksi yang merupakan bagian dari kegiatan normal, tetapi atas dasar sifat ruang lingkup ataupun karakter yang jarang terjadi. 7. Surplus defisit LO yaitu penjumlahan surplus defisit sebelum pos luar biasa dengan pos luar biasa. Jumlah ini akan menjadi bagian yang menambah ataupun mengurangi ekuitas di neraca. Yang kelima adalah laporan arus kas. Laporan arus atau LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama 1 periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan pembiayaan, dan non-anggaran penyajian. LAK dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam PSAP nomor 3 tentang laporan arus kas. Yang keenam adalah laporan perubahan ekuitas. Adalah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat pemerintah pusat ataupun daerah yang menggambarkan peningkatan ataupun penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan atau biasa disebut CALK.
adalah bagian yang terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. CLAK sendiri ditunjukkan agar laporan keuangan dapat dipahami dan dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. CLAK sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama ada informasi tentang kebijakan fiskal ataupun keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN, Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang kedua ada ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Yang ketiga ada informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya. Yang keempat ada pengungkapan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Yang kelima ada pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Yang keenam ada informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Selanjutnya mengenai tanggal efektif. Penyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini. Entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nabila Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAP nomor kedua tentang laporan realisasi anggaran. Yang pertama ada tujuan. Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan laporan realisasi anggaran tersendiri adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkatan ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada ruang lingkup. Pernyataan standar ini diterapkan dalam penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Pernyataan standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN atau APBD, tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Yang ketiga ada definisi. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam PSAP 02. Yang pertama ada anggaran, kedua anggaran pendapatan dan belanja daerah, ketiga ada anggaran pendapatan dan belanja negara, yang keempat ada apropriasi, yang kelima ada asas bruto, yang keenam ada basis kas, yang ketujuh ada belanja, yang kedelapan ada dana cadangan, 9 ada entitas pelaporan, yang 10 kas daerah, 11 kas negara, 12 kebijakan akuntansi, yang ke-13 ada kurs, 14 ada otoritas kredit anggaran, yang ke-15 ada pendapatan LRA, yang ke-16 ada pembiayaan, yang ke-17 ada perusahaan daerah, yang ke-18 ada perusahaan negara, ke-19 ada rekening umum negara, ke-20 ada rekening kas umum daerah, yang ke-21 ada saldo anggaran lebih, 22 sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, yang ke-23 ada surplus atau defisit LRA, yang ke-24 ada transfer. Yang keempat ada periode laporan. Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari 1 tahun. Entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, ada alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 tahun. Yang kedua, ada fakta bahwa jumlah-jumlah kooperatif dalam laporan realisasi anggaran dan catatan-catatan terkait yang tidak dapat diperbandingkan. Yang kelima, ada tepat waktu. Manfaat suatu laporan realisasi anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintahan tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran tersebut. Baik, sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya.
Terima kasih. Selanjutnya mengenai manfaat informasi realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang pertama, telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat. Yang kedua, telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya atau APBN atau APBD. Dan yang ketiga, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, saya Arifat Triwulandari akan melanjutkan presentasi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya ada struktur laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasikan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan jika dianggap perlu. Informasi tersebut seperti yang pertama, nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya, kemudian cakupan entitas pelaporan, kemudian ada periode yang dicakup, mata uang pelaporan, dan juga satuan angka yang digunakan. Baik, di sini ada contoh laporan realisasi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang. Di sini tertulis pemerintah Kota Tangerang, itu artinya nama entitas pelaporan. Kemudian selanjutnya tertulis cakupan entitas pelaporan. Yang di laporan realisasi anggaran ini tertulis laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta tertulis periode yang dicakup. Di laporan tertulis untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018. Selanjutnya tertulis mata uang pelaporan di sisi kanan, yaitu tertulis dalam rupiah. Dan terakhir satuan angka yang digunakan itu jelas. Di sini contohnya pendapatan pada anggaran 2019 itu sebesar 4,494 triliun. Baik, setelah melihat identifikasinya, sekarang saya ingin menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran ini mencakup pertama ada pendapatan, kemudian ada belanja, ada transfer, ada surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Contohnya, kita lihat yang pendapatan ini dianggarkan di tahun 2019 sebesar 4,494 triliun. Kemudian di realisasi 2019 ternyata lebih kecil, yaitu 4,277 triliun. Nah, dari data tersebut keluar persentase sebesar 95,18. Nah, untuk membaca presentasinya adalah ketika persentasenya di bawah 100%, artinya realisasinya itu di bawah dana yang dianggarkan. Namun ketika persentasenya di atas 100%, artinya realisasinya itu lebih besar dari dana anggaran yang telah dianggarkan. Kemudian yang terakhir ada
realisasi 2018, di mana ini adalah realisasi di tahun sebelumnya sebesar 3,971 triliun. Nah, dari data ini kita bisa lihat bahwa realisasi 2018 ini lebih kecil dibandingkan realisasi tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Lutfiapata dengan NIM 2010111204. Saya dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai isi laporan realisasi anggaran. Sebelum kita membahas itu, kita pengertiannya dulu. Apa sih laporan realisasi anggaran itu? Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter. Sebab-sebab terjadinya pembedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Atau juga bisa dikatakan nih, kalau laporan realisasi anggaran itu menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode. Laporan realisasi anggaran atau LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat, seperti yang tadi sudah saya bilang, pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN atau APBD, dengan menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam satu periode pelaporan. LRA ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA ini menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut. Nah, di sini ada 8 unsur dari laporan realisasi. Pertama, ada pendapatan LRA. Pendapatan LRA itu adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang kedua, yaitu belanja. Nah, belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Yang ketiga, transfer. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Keempat, ada surplus atau defisit. Surplus atau defisit ini adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Lalu dilanjut ada nomor 5, yaitu penerimaan pembiayaan. Nah, penerima pembiayaan ini adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintahan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi sementara. 6. Ada pengeluaran pembiayaan. Nah, pengeluaran pembiayaan ini adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara ataupun daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjam dalam periode tahunan anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Yang ketujuh ada pembiayaan atau penerimaan pembiayaan neto ya. Itu sama saja dengan penerimaan pembiayaan yang di nomor kelima. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening
kas umum negara atau daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan, negara maupun daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Lalu yang ke-8 ada sisa atau lebih kurang pembiayaan. Nah, sisa lebih kurang pembiayaan ini itu anggaran SILPA atau SIKPA adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dalam pengeluaran APBN maupun APBD selama satu periode laporan. Presentasi dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu transaksi dalam mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Di sini saya kasih contoh, misalnya pemerintah ingin melakukan transaksi di mana pemerintah sudah memiliki uang dengan mata uang dolar Amerika. Kemudian melakukan transaksi di mana transaksi itu membutuhkan dolar Amerika juga. Maka nanti di laporan ditulisnya adalah dengan cara mengkonversi jumlah transaksi tersebut ke dalam kurs rupiah dengan kurs tengah BI. Selanjutnya, jika tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut. Misalnya, pemerintah ingin melakukan transaksi di mana transaksi itu mengharuskan pemerintah untuk menggunakan dolar Amerika, namun pemerintah tidak punya dolar Amerika, sehingga pemerintah harus membeli terlebih dahulu dolar Amerika dengan menggunakan rupiah. Nah, oleh karena itu nanti di dalam laporannya dituliskan dengan cara mengkonversi uang yang telah dibeli ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI. Selanjutnya, dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi. Selanjutnya, transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Di sini saya kasih contoh, misalnya pemerintah sudah punya dolar Singapura, namun ingin melakukan transaksi di mana transaksi tersebut harus menggunakan dolar Amerika, maka pemerintah membeli dolar Amerika menggunakan dolar Singapura. Nah, itu harus ditulis transaksi tersebut. Kemudian ketika pemerintah sudah memiliki dolar Amerika, kemudian ingin melakukan transaksi dengan dolar Amerika tersebut, maka ketika sudah melakukan transaksi menggunakan dolar Amerika harus dicatat lagi, di mana pencatatan itu harus di-convert atau dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI atau bank sentral. Baik, slide selanjutnya mengenai tanggal efektif. PSAP 2 berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini. Entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Baik, jadi itulah presentasi yang dilakukan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 1 mengenai PSAP 1 dan juga 2.
di mana PSAP 1 ini menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan dan PSAP 2 ini menjelaskan tentang laporan realisasi anggaran. Semoga presentasi yang kami lakukan secara online bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami materi pada kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.